Halo semuanya, yang terhormat Ibu Anak Agung Ketut Ayunisasi SEMSI selaku dosen pengantar ekonomi makro serta teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Riana Disaputra dengan NIM 2007521266. Perkenalkan, saya Nilohayu Yuliantari, NIM 2007521260. Halo, perkenalkan nama saya Nimada Dara Putri dengan NIM 2007521267. Halo, perkenalkan nama saya Ida Ayu Agung Tirtawati dengan NIM 2007521271. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan topik mengukur pendapatan nasional suatu negara. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan dan pengeluaran dalam perekonomian. Yang kedua, pendekatan PDB dan komponen-komponennya. Yang ketiga, PDB real versus PDB nominal. Yang keempat, PDB dan kesehatan perekonomian. Dan yang kelima, pertumbuhan ekonomi dan kebijakan publik. Di sini, saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu ada pendapatan dan pengeluaran dalam perekonomian. Dalam menilai apakah perekonomian berjalan dengan baik atau buruk, merupakan hal alamiah untuk melihat pendapatan total yang diperoleh oleh semua orang dalam perekonomian tersebut. Inilah fungsi dari produk domestik bruto sendiri. PDB mengukur dua hal sekaligus, yaitu pendapatan total semua orang dalam perekonomian dan jumlah pembelanjaan untuk membeli barang dan jasa hasil dari perekonomian. Untuk suatu perekonomian secara keseluruhan, pendapatan total harus sama dengan pengeluaran total. Pendapatan dan pengeluaran perekonomian sama karena transaksi ini melibatkan dua pihak, yakni penjual dan pembeli. Cara lain untuk memandang persamaan pendapatan dan pengeluaran adalah dengan menggunakan diagram arus lingkar. Diagram arus lingkar merupakan diagram yang menggambarkan hubungan timbal balik antara pelaku ekonomi berupa arus melingkar yang membentuk sistem tertentu. Terlihat pada diagram arus kegiatan ekonomi tiga sektor di samping, terdapat tiga pelaku ekonomi, yaitu konsumen, produsen, dan pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam kegiatan perekonomian di suatu negara. Pemerintah memiliki hubungan dengan rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pasar output, dan juga pasar faktor produksi. Hubungan antara pemerintah dengan konsumen diantaranya adalah pembayaran, pemberian subsidi, dan jasa. Rumah tangga konsumen akan membayar pajak kepada pemerintah. Pihak pemerintah akan memberikan subsidi untuk masyarakat yang tidak mampu, layanan pendidikan, keamanan hukum, dan lain sebagainya. Pemerintah juga mendapatkan pajak dari rumah tangga produsen atau perusahaan. Pihak perusahaan akan mendapatkan subsidi dari pemerintah serta berbagai layanan lainnya. Pemerintah akan memberikan berbagai layanan untuk mendorong perkembangan perusahaan seperti membangun fasilitas umum di sekitar daerah industri. Pasar output atau pasar secara umum akan sangat dibutuhkan oleh pihak pemerintah. Berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi pemerintahan bisa dibeli di sana. Pemerintah akan membayar untuk mendapatkan berbagai barang, seperti mobil, printer, serta kertas untuk digunakan di kantor-kantor. Pihak pemerintah juga membutuhkan faktor produksi untuk menjalankan tugasnya. Pemerintah banyak sekali membutuhkan pekerja untuk dijadikan guru, pegawai, dokter, polisi, dan tentara. Imbal jasa yang akan diberikan oleh pemerintah biasanya berupa gaji bulanan dan uang pensiunan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu tentang pengukuran produk domestik atau yang dikenal dengan istilah PDB. Produk domestik bruto atau PDB adalah jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun. PDB mengukur nilai total barang dan jasa suatu negara tanpa membedakan kewarganegaraan. PDB dapat dihitung dengan menggunakan tiga cara pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran, pendekatan pendapatan, dan pendekatan nilai tambah
atau pendekatan produksi. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi mengenai pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan adalah suatu metode dalam menghitung pendapatan domestik bruto atau PDB yang mengukur pendapatan seperti upah, sewa, bunga, serta laba yang diterima oleh seluruh faktor produksi dalam memproduksi barang akhir. Dengan begitu, pendekatan pendapatan dapat dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan berupa upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama periode tertentu sebagai imbalan atas kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Seperti yang bisa dilihat di layar, formula untuk menghitung pendekatan pendapatan adalah sebagai berikut, di mana Y merupakan pendapatan nasional, sama dengan R, yaitu sewa, ditambah W, yaitu upah atau gaji, ditambah I, yaitu bunga modal, dan ditambah P, yaitu laba. Dengan demikian, pengukuran PDB dengan pendekatan pendapatan memiliki 4 komponen, yaitu yang pertama terdapat sewa. Pendapatan sewa ini diperoleh dari pemasukan yang didapat dari hasil sewa atau balas jasa dari penggunaan sumber daya. Biasanya didapat dari hasil sewa tanah. Yang kedua, terdapat upah atau gaji, yaitu pekerja atau tenaga kerja berhak atas imbalan dari perusahaan berupa upah gaji yang diterima sebagai kompensasi atau balas jasa atas kontribusi pekerja dalam periode tertentu. Yang ketiga, terdapat bunga modal. Bunga modal ini didapatkan dari pemilik modal atau investasi, di mana perusahaan berhak mendapatkan bunga dari penanam modal atau saham pada perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, terdapat laba. Dalam hal ini, perusahaan akan mendapat keuntungan berdasarkan hasil pengolahan sumber daya yang dimilikinya. Keuntungan tersebut bisa dipergunakan kembali untuk perkembangan perusahaan ke depannya. Yang kedua, yaitu pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran adalah suatu metode untuk menghitung PDB yang mengukur jumlah yang dikeluarkan pada semua barang akhir selama satu periode tertentu, di mana pengukuran dengan metode ini dapat dicari dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tersebut. Rumus dari pendekatan pengeluaran yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus X min M, di mana Y sendiri merupakan pendapatan nasional, C merupakan rumah tangga, I merupakan investasi, G merupakan pemerintah, dan X ekspor, serta M yaitu impor. Dari rumus tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasannya komponen dari PDB yang diukur menggunakan pendekatan pengeluaran yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah konsumsi atau C. Konsumsi adalah pembelanjaan rumah tangga untuk barang dan jasa, di mana barang merupakan benda-benda yang memiliki wujud, sedangkan jasa merupakan benda yang tak berwujud. Yang kedua yaitu investasi atau yang biasa dilambangkan dengan I. Investasi adalah pembelian barang yang akan digunakan pada masa depan untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak. Yang ketiga, belanja pemerintah atau yang dilambangkan dengan G. Belanja pemerintah meliputi pengeluaran untuk barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat, yaitu ekspor neto. Sama dengan pembelian barang produksi domestik oleh warga asing atau ekspor, dikurangi dengan pembelian barang asing oleh warga domestik atau impor. Metode yang terakhir adalah pendekatan nilai tambah atau produksi. Pendekatan produksi adalah metode dalam menghitung pendapatan domestik bruto atau PDB yang mengukur nilai produksi yang diciptakan oleh faktor produksi suatu negara, baik itu milik warga negara asing atau warga negara lokal. Produksi sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan nilai tambah,
International Standard Industrial Classification mengklarifikasikan perekonomian Indonesia menjadi beberapa sektor atau lapangan usaha yang terbagi menjadi 3 kelompok. Di antaranya yaitu sektor primer, sektor sekunder, serta sektor tersier. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Rumus dari pendekatan nilai tambah atau produksi yaitu Y sama dengan P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 ditambah PN kali QN, di mana Y merupakan pendapatan nasional, P1, P2 merupakan harga barang ke-1 dan kedua, Q1 dan Q2 merupakan jenis barang ke-1 dan kedua, PN merupakan harga barang ke N, dan QN merupakan jenis barang ke N. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengukuran PDB dengan pendekatan produksi atau nilai tambah hanya dipengaruhi oleh satu komponen, yaitu harga dari barang itu sendiri, di mana harga barang tersebut ditentukan oleh harga dari bahan dasar atau bahan bakunya sendiri. Nah, apa sih peran PDB pada perekonomian nasional suatu negara? Dengan komponen-komponen di atas, bisa disimpulkan bahwa PDB memiliki peran penting dalam suatu negara, di mana PDB mengukur aspek-aspek penting dalam suatu perekonomian negara. PDB sendiri memiliki beberapa fungsi bagi negara, dan fungsi tersebut diantaranya yaitu yang pertama, PDB sebagai cerminan perekonomian negara. Mengapa demikian? PDB punya manfaat untuk mengukur sejauh mana sebuah kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah berhasil membuat pertumbuhan aktivitas perekonomian di dalam negeri. Biasanya, pemerintah akan membandingkan jumlah PDB yang ada di tahun lalu dengan PDB yang ada di tahun sekarang. Yang kedua, yaitu PDB sebagai jumlah nilai tambah, di mana PDB merupakan cerminan peningkatan balas jasa kepada komponen-komponen produksi yang digunakan dalam proses produksi. Apabila peningkatannya itu menjadi sangat jauh, maka sudah dapat dipastikan bahwasanya nilai PDB itu naik cukup tinggi. Fungsi PDB yang terakhir yaitu sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah. Mengapa demikian? Karena tanpa adanya data yang bisa diandalkan, kebijakan yang dihasilkan negara akan sulit untuk dipastikan apakah berhasil atau tidak. Meski ini belum pasti, tetapi dengan adanya data, pemerintah bisa mendapatkan informasi yang membantu dalam merumuskan kebijakan. PDB juga sering diartikan sebagai indikator dari kesejahteraan negara, di mana angka PDB yang tinggi diartikan dengan tingginya angka produksi, sedangkan tingginya angka produksi dihubungkan dengan daya beli masyarakat yang juga tinggi. Inilah kenapa ketika angka PDB naik, muncul anggapan bahwa negara tersebut semakin sejahtera. Selanjutnya adalah PDB real versus PDB nominal. PDB mengukur jumlah pembelanjaan untuk barang dan jasa di seluruh pasar dalam perekonomian. PDB sendiri dibagi atas 2 bagian, yakni PDB nominal dan PDB real. Apa itu PDB nominal dan PDB real? PDB nominal adalah PDB yang mengukur nilai produksi barang dan jasa pada harga kini. Sementara PDB real adalah PDB yang mengukur nilai produksi barang dan jasa pada harga tetap. Deflator PDB. Deflator PDB adalah rasio PDB nominal terhadap PDB real. Sebuah pandangan yang akurat dari ekonomi memerlukan penyesuaian PDB nominal ke PDB real dengan menggunakan deflator PDB. Deflator ini merupakan satu ukuran yang digunakan oleh para ekonom untuk memonitor tingkat harga-harga dalam perekonomian. Bagaimana sih cara menghitung deflator PDB ini? Caranya dengan membagi PDB nominal dengan PDB real dan dikalikan 100. Selanjutnya adalah PDB dan kesehatan perekonomian. PDB per kapita memberikan informasi tentang pendapatan dan pengeluaran rata-rata dalam perekonomian warga. PDB adalah satu-satunya ukuran terbaik untuk mengetahui kesehatan perekonomian suatu masyarakat.
Semakin tingginya PDB mengindikasikan semakin tingginya standar hidup. Tetapi, PDB bukanlah ukuran sempurna untuk kesejahteraan. Dan terdapat beberapa hal yang tidak diperhitungkan dalam PDB. Antara lain, yang pertama, PDB tidak menghitung sebagian hal yang menentukan hidup yang lebih baik. Contohnya adalah waktu luang, mutu lingkungan, dan PDB juga mengabaikan distribusi pendapatan. Dan juga PDB mengabaikan seluruh kegiatan yang dilakukan di luar pasar, seperti barang-barang yang tidak dijual di pasar konvensional. Contohnya adalah masakan yang dibuat oleh koki yang disajikan di rumahnya sendiri tidak termasuk ke dalam PDB. Berbeda jika disajikan di restoran, makanan tersebut menjadi bagian dari PDB. Jadi, pendapatan dalam suatu negara dapat diukur melalui PDB ini. Namun, PDB sendiri memiliki sebuah konsep dalam perhitungannya hingga menjadi suatu pendapatan yang siap untuk dibelanjakan. Adapun urutan konsepnya tersebut adalah, yang pertama ada produk nasional neto atau PNN atau net national product atau NNP. NNP adalah GNP setelah dikurangi penyusutan barang modal. Adapun rumus penghitungan PNN atau NNP adalah NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan. Lalu yang kedua ada pendapatan nasional neto atau net national income atau NNI. NNI adalah NNP setelah dikurangi pajak tidak langsung yang merupakan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan balas jasa yang diterima para pemilik faktor produksi. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak impor, pajak penjualan, dan bea cukai. Adapun rumus penghitungan NNI adalah NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. Lalu yang ketiga ada pendapatan perseorangan atau personal income atau PI. PI adalah pendapatan yang diterima oleh setiap orang termasuk juga pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Adapun rumus penghitungan PI adalah PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurang dalam kurung laba ditahan ditambah pajak perseorangan ditambah iuran jaminan sosial. Yang termasuk transfer payment adalah dana pensiun, subsidi penganggur, tunjangan veteran, dan bunga utang. Lalu yang terakhir ada pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income atau DI. DI adalah pendapatan yang siap dibelanjakan atau untuk konsumsi dan tabungan atau investasi. Adapun rumus DI adalah DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Pajak langsung ini atau direct tax adalah pajak yang harus ditanggung langsung kepada wajib pajak. Contohnya itu adalah pajak penghasilan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi dan kebijakan publik. Di sini kita bisa lihat rumus pertumbuhan ekonomi, yaitu R dalam kurung T dikurang 1, T sama dengan PDB-T dikurang PDB-T dikurang 1 dibagi PDB-T dikurang 1 dikali 100%, yang dimana R ini merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam satuan persentase, PDB-T ini merupakan produk domestik bruto atau pendapatan nasional real pada tahun T atau pada tahun periode tertentu. Lalu PDB-T dikurang 1 adalah produk domestik bruto atau pendapatan nasional real pada tahun sebelumnya atau tahun sebelum periode tertentu. Selanjutnya adalah uraian tentang pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, PDB menjadi tolak ukur pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi menjadi acuan dalam menentukan kondisi ekonomi suatu negara dan berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi ini diukur dalam satuan persentase. Yang keempat, jika persentase pertumbuhan ekonomi suatu negara itu positif, maka perekonomian negara tersebut sedang tumbuh dan berkembang. Tetapi jika persentase pertumbuhan ekonomi suatu negara itu negatif, maka perekonomiannya itu sedang mengalami kemunduran. Uraian tentang kebijakan publik. Kebijakan publik yang dimaksud di sini adalah kebijakan mengenai pertumbuhan ekonomi. Contohnya adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini menjadi kebijakan ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan positif. Untuk itu, kebijakan moneter berupaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan tetap mempertahankan kestabilan harga.
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Bank Sentral mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang supaya inflasi dapat terkendali. Jika inflasi dapat dikendalikan, maka kesempatan kerja dapat tercapai dan distribusi barang menjadi lancar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada kekurangan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa.